Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya sayangi dan saya banggakan, anak-anak kelas 4 Min 2 Kendal, pada hari ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, sehingga hingga detik ini kita masih bisa melakukan aktivitas kita. Anak-anak bisa melanjutkan pembelajaran dari rumah. Kita semua dapat terus menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, tugas kita sebagai warga negara yang dituntut untuk taat kepada pemerintah. Anak-anak yang saya banggakan, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan pembelajaran di semester 2 tahun 2020-2021 ini, meskipun kita masih dianjurkan untuk belajar dari rumah, karena hingga hari ini pandemi penyebaran COVID-19 belum mereda, hingga pada saatnya nanti kita berharap, kita berdoa bersama agar situasi ini segera berlalu, sehingga kita bisa bertemu melaksanakan pembelajaran dengan normal. Kita bisa bertemu langsung, bertatap muka di kelas, sehingga kita tidak memiliki kendala lagi dalam belajar. Sebagai hamba Allah, kita perlu memperdomani bahwa kita dianjurkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, juga taat kepada ulil amri, pemimpin. Sehingga pada hari ini kita masih dituntut untuk mematuhi protokol kesehatan, kemudian jaga jarak, pakai masker setiap kali mau keluar, sehingga itu tetap kita laksanakan, karena pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warganya, seluruh masyarakat dari penyebaran COVID-19 ini. Sehingga dengan terpaksa kita masih disuruh untuk belajar dari rumah, meskipun kita sudah jenuh, sudah capek, ingin segera bertemu dengan Bapak Ibu guru, bisa belajar seperti semula sebelum adanya pandemi COVID-19. Baiklah anak-anak, kita lanjut materi SKI pada semester 2 ini, yaitu kita akan belajar tentang satu peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW. Peristiwa bersejarah yang memberikan pelajaran dan hikmah kepada kita selaku umatnya Rasulullah, bahwa Rasulullah pernah melakukan satu aktivitas, yakni hijrah. Hijrah ini Rasulullah melakukan perjalanan dari Mekah ke kota Thaif. Jadi Rasulullah
eh, berhijrah ke kota Taif ini ada sebab-sebabnya. Ketika itu Rasulullah mengalami apa yang disebut dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena pada masa itu Rasulullah ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat dicintainya, orang-orang yang selalu mendukung dan melindungi setiap dakwah ataupun ikhtiar Rasulullah dalam menyampaikan risalah Islam. Siapa beliau-beliau yang meninggalkan Rasulullah? Yang pertama adalah paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Kita kenal bahwa seorang Abu Thalib ini adalah paman Rasulullah yang mengasuh Rasulullah sejak kecil. Ketika ibunya meninggal, kemudian dilanjutkan pengasuhannya oleh kakeknya, yaitu Sayyid Abdul Muthalib. Ya, kakeknya Abdul Muthalib meninggal, kemudian Rasulullah diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib sejak usia sekitar 8 tahun. Ya, betapa sangat dekat hubungan Rasulullah dengan pamannya, karena sejak kecil Rasulullah tinggal bersama satu rumah dengan Abu Thalib. Abu Thalib inilah yang kemudian memberikan perhatian, kasih sayangnya, kemudian pembelaan, ya, mengajari beliau untuk mandiri, ikut berdagang, kemudian sukses di usia muda. Ini atas dorongan dan bimbingan dari pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini meninggal. Terus kemudian selang tidak lama lagi istrinya yang bernama Khadijah, ya, yang sangat dicintai, yang sangat mendukung dakwah Rasulullah, itu juga meninggal. Oleh karena itu, setelah dua orang ini meninggal, apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Rasulullah, orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Rasulullah, orang-orang kafir Quraisy, itu semakin berani, semakin menjadi-jadi dalam melakukan tekanan, kemudian memusuhi, merintangi, menghalangi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu dakwah Islam, mengenalkan kalimat la ilaha illallah. Terus kemudian istrinya disusul dengan istrinya juga meninggal. Kita tahu bahwa istri Rasulullah, Siti Khadijah, itu adalah orang yang sangat mendukung dakwah Rasulullah. Ya, Khadijah yang tadinya adalah saudagar kaya raya, memiliki banyak harta, seluruh hidupnya, seluruh hartanya kemudian diberikan, ya, kepada Rasulullah untuk memperjuangkan agama Allah. Terus kemudian pada saat ini Rasulullah ditinggal oleh istrinya, sehingga tahun itu menjadi tahun yang sangat berduka cita yang dialami oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah berpikir untuk mencari perlindungan saudaranya yang ada di Taif. Ya, Rasulullah memilih Taif ini adalah karena Taif merupakan sebuah kota yang sejuk, kemudian subur. Kemudian beliau berharap ada beberapa saudara yang ada di Taif untuk bisa melindungi dan mendukung dakwah Rasulullah. Rasulullah ini berangkat ke Taif itu
pada bulan Syawal ya, tahun 10 kenabian. 10 kenabian ini artinya setelah Rasulullah diangkat resmi menjadi Rasul, kemudian selang 10 tahun, ini namanya 10 kenabian. Rasulullah hanya ditemani oleh seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini adalah anak angkat Rasulullah. Beliau berangkat ke Taif, kemudian sampai di Taif ya. Terus kemudian beliau mencari rumah saudaranya. Namun ketika sampai di sana kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya, namun ternyata tanggapan dari masyarakat Taif sangat berbeda dengan harapan Rasulullah ketika berangkat ke Taif ya. Rupanya orang-orang Taif sudah mendapat hasutan dari orang-orang kafir Quraisy. Pada waktu itu Abu Lahab telah mendahului Rasulullah sampai di Taif, kemudian orang-orang dipengaruhi, dihasut ya, menceritakan dan memfitnah Rasulullah itu bahwa Abu Lahab mengatakan bahwa Rasulullah itu tukang bohong ya. Terus kemudian memfitnah, menjelek-jelekan Rasulullah, sehingga Abu Lahab bahkan mengancam kepada penduduk Taif ketika melindungi dan mendukung dakwah Rasulullah akan diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga respon dari masyarakat Taif ketika mendapat berita, kemudian informasi-informasi hoax yang tidak benar, itu pada akhirnya masyarakat Taif menolak ya kedatangan Rasulullah. Penolakan itu bahkan tidak berlebihan ya, sangat berlebihan, karena penolakannya itu tidak baik-baik tapi sangat kasar. Bahkan Rasulullah diusir, kemudian sampai dilempari batu hingga Rasulullah terluka. Karena itu sebagai pengantar pembelajaran SKI kelas 4 di semester 2 ini, semoga anak-anak tetap bersabar, berdoa ya, menjaga keluarga kita dari terpaparnya virus corona ya, tetap di rumah ya, jaga jarak ketika terpaksa harus keluar rumah karena satu hal yang penting, mohon pakai masker, kemudian sering cuci tangan. Ini adalah sebuah ikhtiar agar kita diselamatkan oleh Allah. Bukan berarti kita takut ya dengan virus ini ya, tapi kita harus selalu menjaga dan berikhtiar agar kita terselamatkan dari berbagai bala dan musibah. Saya kira itu ya. Selamat belajar, bisa baca buku di LKS maupun di e-book yang sudah pernah Pak Mus kirim ya. Belajar SKI adalah kuncinya adalah membaca, karena SKI adalah sumbernya adalah literasinya adalah buku maupun dari bacaan-bacaan yang terkait dengan sejarah tersebut. Saya kira itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.